Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 berkata demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul mantel. Mantel ini sama dengan jubah. Kalau dalam terjemahan yang lain ini, Elia melemparkan mantel kepada Elisa. Kita mau lihat satu peristiwa yang dialami oleh Elisa secara tiba-tiba. Yang pertama, saudara, tentang mantel Elia yang dilemparkan kepada Elisa. Yang pertama, sebelum Elia melewati tempat di mana Elisa membajak dengan 12 pasang lembu, itu Tuhan sudah berfirman terlebih dahulu bagi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16, Tuhan bilang kepada Elia di sana, nanti saudara baca, bahwa haruslah kau urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi setelah Elia mendapat firman ini, Elia berjalan, lalu terjadilah di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 tadi, dia menemukan Elisa, lalu dia melemparkan mantel itu. Nah, mantel Elia yang dilemparkan bagi Elisa pada saat itu bukan berarti Elia memberikan mantelnya langsung kepada Elisa, tapi Elia memberikan tanda kepada Elisa untuk dia mulai masuk di dalam dunia pelayanan. Mantel pelayanan itu dilepaskan bagi Elisa. Buktinya apa? Kalau saudara baca seterusnya di dalam ayat 20 dan seterusnya, lalu Elisa meninggalkan tempat itu, dia mengambil ternak, lalu dia menyembelihnya, lalu dia memberikan makan kepada saudara-saudaranya, lalu dia meninggalkan mereka dan dia mengikuti Elia. Lalu dia pergi dan mengikuti Elia. Jadi mantel ini yang pertama ketika Elia melemparkannya, itu karena Allah sudah berfirman terlebih dahulu bahwa suatu hari nanti Elisa akan menggantikan Elia. Jadi mantel ini adalah mantel pelayanan, di mana Elia masuk dari dunia sekuler ke dunia pelayanan rohani. Yang kedua, waktu Tuhan berkata di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, kau harus mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan engkau, ternyata itu tidak spontan, saudara. Karena waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, lalu setelah itu Elisa datang mengikuti Elia, Elisa saat itu tidak langsung menggantikan Elia. Tapi Allah membawa Elisa untuk mengabdi terlebih dahulu beberapa lamanya kepada Elia. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, terkadang saudara dan saya juga mengalami seperti Elisa. Sepertinya kita sudah dilepaskan jubah, diberikan jubah kepercayaan untuk melayani, menggantikan seseorang. Tapi kita belum menggantikannya. Karena apa? Karena poin yang kedua, Allah mau kita masuk di dalam proses terlebih dahulu untuk pendewasaan rohani sebelum kita menjadi orang yang benar-benar menggunakan mantel pelayanan itu dengan baik. Elisa mengabdi dengan setia kepada Elia dalam waktu yang Allah tetapkan. Dia
belum jadi nabi, tapi dia sudah dilepaskan jubah pelayanan oleh seorang nabi. Yang ketiga, pada saat Elisa mengabdi kepada Elia, saya katakan ulang, pada saat Elisa mengabdi kepada Nabi Elia, pengurapan yang ada pada Elia itu otomatis terimpartasi pada Elia. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika Tuhan menempatkan saudara dan saya dalam dunia pelayanan, sepertinya mantel itu sudah diberikan bagi kita. Tapi Tuhan mau kita mengabdi dulu di dalam pelayanan itu, dimulai dari bawah. Mengabdi itu bicara tentang pelayanan kehambaan. Dan kemudian Tuhan mau mempersiapkan kita untuk kita menjadi orang yang siap dipakai sesuai dengan jubah atau mantel pelayanan yang diberikan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mengabdi kepada Elisa mengabdi kepada Elia, itu bicara tentang proses. Jadi waktu jubah atau mantel pelayanan itu diberikan bagi saudara dan saya, itu berarti kita akan menjadi orang-orang yang dibentuk, yang diproses sampai kita dibawa sesuai dengan panggilan pelayanan, seperti mantel pelayanan yang diberikan bagi kita atau jubah pelayanan. Elisa melewatinya dengan baik. Proses ilahi yang dihadapi oleh Elisa selama dia mengabdi kepada Elia itu luar biasa. Dan yang paling terakhir, ketika sudah waktunya, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14. Mantel yang pertama kali dilemparkan Elia kepada Elisa waktu dia sedang membajak, itu benar-benar pada 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14, mantel itu menjadi milik Elisa. Pada saat apa kalau saudara baca di sana? Pada saat Elisa bisa melihat Elia naik ke surga, dibawa oleh kereta berapi dan kuda berapi. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa semua kita yang dipilih Tuhan, Dia menyediakan pengurapannya bagi kita. Dia menyediakan mantel pelayanannya, jubah pelayanannya untuk kita. Tapi Dia mengingatkan kita hari ini, kita tidak langsung akan ditaruh pada posisi teratas, tapi kita akan dibawa untuk mengabdi, menjadi hamba. Mengabdi dengan setia, menunggu waktu, dan kemudian Dia akan memberikan semua pelayanan yang Dia percayakan bagi kita sesuai dengan pengurapan dan jubah atau mantel pelayanan itu bagi kita. Kita belajar dari kisah Elisa dan Elia bahwa ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menerima panggilan pelayanan seperti Elisa meninggalkan ladang itu, lalu dia masuk ke ladang pelayanan dan dia bersedia mengabdi, tidak dibayar. Pada akhirnya Tuhan memberikan dia suatu posisi yang luar biasa, menjadi nabi yang diurapi, dan lewat pelayanannya banyak mujizat terjadi. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, mungkin mantel pelayanan yang kita terima bukan nabi, tapi bisa saja rasul, bisa gembala, bisa pengajar, dan bisa juga guru. Tuhan mau saudara dan saya menyadari Dia akan membawa kita bertemu dengan orang-orang pilihannya, dan kita akan mengalami proses pembentukan. Kita harus mengabdi, dan barulah kemudian Dia menaruh kita di posisi teratas untuk kita bisa menjadi orang seperti yang Dia urapi, untuk kita menjadi pribadi seperti mantel pelayanan yang Dia percayakan bagi kita. Mari, kalau hari ini saudara masih ada di posisi Elisa yang sedang mengabdi, terus mengabdi dengan setia.
Tapi jika hari ini saudara sudah ada di posisi Elisa yang sudah mendapatkan jubah Elia dan kemudian bisa melakukan mujizat bersama dengan Tuhan, mari lakukan itu terus juga dengan setia, supaya melalui saudara dan saya ada banyak demonstrasi ilahi akan terjadi dalam pelayanan kita, dan orang akan berkata, sungguh kita melayani karena kita punya mantel pelayanan, jubah pelayanan, dan pengurapan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, kenali mantel pelayananmu. Amin.